Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah Eksekutif Bapak Sumadi serta Bapak Ibu seluruhnya yang hadir, walaupun cuma WA ya Pak Mardani, cuma WA cuma diskusi satu-satu. Baik Bapak Ibu, sekali lagi ini hanya tugas ya. Sekali lagi ini hanya tugas. Barangkali Bapak Ibu untuk periode berikutnya, karena masih ada satu periode lagi ya Pak Mardani. Jadi setiap periode itu adalah 80 calon KS. Dan besok mesti Pak Agus Perwati wajib menunjuk salah satu. Pak bertetangga juga itu orang penting. Ya. Baik Bapak Ibu, dari awal Agus Dani. Baik, untuk transformasi kepemimpinan sekolah dari saya itu pengembangan pengelolaan kurikuler 7 kebiasaan anak Indonesia hebat melalui jurnal harian murid edisi 2.0. Jadi di SMP 2 Ponjong itu sudah mengembangkan tahun kedua buku jurnal harian murid. Ya. Dan ini ada beberapa revisi dan beberapa sistem pengelolaannya. Jadi di konsep yang saya paparkan ini adalah revisi jurnal sekaligus sistem pengelolaannya. Baik, SMP 2 Ponjong sebetulnya letaknya strategis ya Bapak Ibu, karena di jalur nasional sebetulnya, tapi masih kota di sini ya. Ya. Akreditasi SMP 2 Ponjong sama dengan SMP 1 Ponjong, muridnya 284. Insya Allah kalau besok PPDB-nya, SPMB-nya lengkap itu 284. Gurunya hanya 14. Tenaga pendidikannya 9. Kode ya bersama. Nah, kalau dihitung secara struktural itu rasio guru muridnya tidak memadai, karena 1:20,29, artinya lebih dari 1:20. Padahal di PP nomor 74 itu maksimal 1:20. Ini kendala kami, jadi program-program di sekolah itu barangkali tidak maksimal, apalagi Bapak Ibu guru dimandati untuk ikut di kelas sana sini itu sering kosong gitu. Ya itu memang kendala kami, tidak ada semuanya sibuk ya. Nah, kalau untuk prestasi SMP 2 Ponjong jauh ya dari SMP 1 Ponjong, itu pasti, karena inputnya memang beda. Tetapi ada hal yang ingin kami kembangkan yang menjadi identitas kami, itu adalah kokurikuler. Kokurikuler di SMP 2 Ponjong itu termasuk jalan mulai dari kegiatan pembiasaannya atau 7 kebiasaan Indonesia hebat, maupun juga kokurikuler di pembelajaran kolaboratif lintas makro. Itu insya Allah berjalan. Kita lanjutkan. Tetapi dari situ Bapak Ibu ada masalah yang menjadi titik prioritas kami. Yang pertama adalah capaian karakter di pendidikan itu menurun. Karakter ini adalah satu-satunya indikator yang memiliki status sedang atau kuning, sedangkan indikator yang lain hijau semua. Ya, ini perlu kita intervensi. Yang kedua, gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat itu sudah jalan, tetapi menurut jurnal yang ini, kalau di rata-rata seluruh buku yang dikumpulkan siswa baru 76% yang terisi. Jadi masih ada beberapa titik yang kosong. 25% atau 24% sebetulnya, jadi belum terrealisasi. Itu kenapa Bapak Ibu? Kontrolnya ya, yang pertama adalah kontrol beban guru. Ya. Dengan rasio 1:20,29 itu menyebabkan beban kerja administrasi dan pendampingannya kurang ideal.
itu juga belum melibatkan orang tua, karena belum ada titik-titik yang harus jadi kontrol dari orang tua. Kita lanjutkan, ini tahun 2024 yang sedang ini, yang karena 2025, jadi ada penurunan di karakter, padahal ada program 7 kebiasaan anak Indonesia. Landasan kegiatan ini adalah yang pertama adalah surat edaran Kemdikbud tentang 7 kebiasaan anak Indonesia 4. Ada program penguatan karakter, kemudian kurikuler juga sudah ada panduannya. Kemudian di kebijakan lokal ada pendidikan karakter berbasis budaya lokal dan khas Jogja. Nah, ini unsurnya belum saya keluarkan di luar sebelum ada pertemuan kembali. Jadi hasil analisis saya di jurnal titik 1.10 itu masih banyak hal-hal yang terlalu memberatkan murid, ada yang kompleks, ada yang paling itu akan disederhanakan. Kemudian validasinya minim, terputus dari orang tua, itu orang tua belum ada validasi. Kemudian bersifat satu arah, seperti kumpulkan dikoreksi wali kelas atau guru wali, ya masih seperti itu. Jadi perlu ada edisi format kedua, yaitu harus ramah anak. Kemudian ada kolom validasi orang tua. Ini saya usulkan nanti mingguan, tetapi kalau terlalu memberatkan nanti bulanan. Jadi sekali buku itu dibawa pulang, karena buku itu tidak boleh dibawa pulang. Pengalaman 2 tahun sebelumnya ketika masih konsep draft itu banyak yang hilang. Kemudian ada siklus umpan balik dari guru. Target keterlaksanaan harapannya adalah 90% guru itu berhasil. Lanjut. Ini contoh buku harian murid ya. Besok rencananya akan saya ganti jurnal harian murid. Ada petunjuknya, ada aktivitas hariannya. Jadi buku ini mengisi semua kegiatan kecil yang ada di sekolah selain intrakurikuler. Kalau intrakurikuler jelas sudah tanggung jawab guru di kelas, tapi kalau pembiasaan kemudian kurikuler nanti semuanya ada di sini. Misalnya hari Senin itu tugas dari wali kelas untuk ngecek literasinya sampai mana. Kemudian literasi bahasa ada di hari Selasa. Literasi diri, mereka belajar menulis refleksi, belajar curhat gitu. Hari Kamisnya ada numerasi. Hari Jumatnya ada khusus agama. Kemudian ada kegiatan rutin sholat zuhur dan 2 itu terjadwal. Di situ ada kolomnya yang harus distempel oleh Rofis sehingga anak-anak bisa menyelesaikan tugas di situ. Oke. Kemudian Bapak Ibu, inspirasi buku ini dari mana? Yang pertama adalah portofolio. Di portofolio murid harus punya, aktivitas belajarnya harus terekam di mana. Buku ini adalah solusi. Yang kedua adalah buku SKU Pramuka. Jadi ini ketika KMD itu ternyata saya baru tahu ternyata kepramukaan itu luar biasa sekali. Banyak hal-hal detail yang tidak ada di pendidikan formal. Sedangkan pramuka adalah pendidikan non formal, ternyata memfasilitasi hal-hal yang semacam ini. Itu di buku SKU-nya. Kemudian jurnal Ramadan jelas nih untuk agama. Kemudian diary ya. Nah, diary kan sekarang anak-anak sudah tidak menulis diary ya, kayak zaman-zaman kita dulu. Luar sekali gitu. Kita dulu menulis diary ya, apa ditulis. Sekarang story WA, diary-nya ada story WA. Nah, ini kita kemas ulang, mereka mengekspresikan melalui tulisan diary Rabu, refleksi diri. Nanti temanya ganti-ganti. Bisa dilanjut Pak Dani. Nah,
kombinasi. Saya yang selaku pemegang kurikulum itu dulu kita melakukan membuat jurnal literasi numerasi. Kemudian dari sisi kesiswaan membuat buku sendiri namanya catatan pribadi, ekstrakurikuler dan sebagainya. Nah, tahun kemarin tahun 2025 itu digabung. Kemudian dari tahun kemarin maka terbilang buku ini perlu ditambahkan catatan Bank. Nah, ini buku ini belum memenuhi standar 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Karena apa? Karena saat itu belum booming tahun lalu sudah ada tetapi belum booming, sehingga belum ada bayangan bagi kami yang menyusun ini jadi jurnal, masuk ke dalam jurnal. Maaf, untuk versi 2.0 itu nanti perlu ada catatan bangun pagi, makan bergizi, berolahraga, bermasyarakat, tidur cepat, agar 7 kebiasaan anak Indonesia itu terintegrasi dalam jurnal itu. Mungkin tidak terlalu rumit Bapak Ibu, mungkin bisa beberapa hari sekali mereka mengisi bangun pagi. Bangun pagi itu berarti misalnya bangun sebelum jam 5 itu kan bangun pagi. Jadi kan ya atau tidak itu kan lebih mudah daripada jam berapa kamu bangun, itu kan mereka kan ngapalnya males gitu. Jadi kita buat sesederhana mungkin. Bangun pagi tidur cepat, berarti tidur sebelum jam 9:30 gitu. Itu kita berikan tidur cepat. Oke, lanjut. Ini untuk numerasi buku ini sudah disusun sejak 2022 semacam ini Bapak Ibu. Yang pertama kosakata itu membandingkan komparasi bahasa Jawa, bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya apa begitu. Sehingga kita perkenalkan karakter kata benda, noun, form dan sebagainya. Itu untuk dasar-dasar mereka. Buku ini tidak boleh dibawa pulang karena apa? Kalau dibawa pulang mereka perjalanan ini cepat ya, pakai AI rampung. Ini tidak boleh dibawa pulang. Kemudian jurnal refleksi diri ini yang menurut kami mengasah kemampuan murid untuk menulis. Apa 3 kata yang paling menggambarkan dirimu? Terus dijelaskan minimal 30 kata. Ada kata minimal 30 kata. Kemudian analogi verbal ini untuk mengasah tes logika. Contohnya mereka lulus SMP langsung bisa jadi CPNS ya, karena soal-soal CPNS itu tertarik. Oke, kita lanjutkan yang terakhir itu ada hitung dasar, Bapak Ibu. Mungkin sama gambarnya. Kita mengajarkan teori yang benar-benar, anak-anak itu tidak sampai karena mereka sebetulnya belum lulus secara numerasi dasarnya. Ini kita kejar di kelas 7, misalnya begini. Ada soal-soal semacam ini yang dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, kalau soalnya sama, mereka kan tiruan ya. Nah, kita antisipasi satu kelas itu ada 2 yang sama. Jadi ada 15 jenis buku. Jadi buku itu dicetak ada 15 versi. Rada repot tapi nggak masalah. Yang penting mereka mengerjakan. Kalau koreksinya susah ya Bapak Ibu, soalnya beda-beda. Tapi yang jelas ini untuk mereka akan mencapai dirinya sendiri. Gemar belajar ini kegiatan gemar belajar mendukung program literasi dan numerasi. Lanjutkan Pak Brodani. Nah, apa yang akan dibuat di buku ini kita kembangkan kondisi lama tahun lalu, pengelolaan rekapitulasi data fisik jurnal, pembinaan karakter itu sebenarnya di guru, khususnya guru wali ataupun wali kelas. Nah, besok kita upayakan teknik minimal ngerawat bukunya itu di teknik, mengambil buku, mengembalikan buku itu di teknik, di TU. Itu rencana kami. Karena kemarin sudah kita siapkan di hall ya, dengan guru piket, ternyata kalah sama MBG Bapak Ibu. Mejanya bergeser dari meja MBG. Kok mejanya jadi gede-gede, kalau bisa saya baru tahu ternyata menjadi meja MBG. Kemudian bebas dari beban rekap, guru fokus pembinaan, motivasi dan pendampingan karakter. Oke, lanjut. Ini dirjen kami Pak Kusdowadi yang akan mendukung semua kegiatan ini. Saya sebagai pelakunya, pimpinannya untuk kegiatan 17 anak Indonesia. Coba saya intervensinya ada, kita pilih 6 guru yang akan bertugas di lini mana, kemudian
verifikasinya 20. Saya datanya ini 6 orang ini dipimpin Pak Tarto ya, karena PNS paling tinggi nomor 2 ya, satunya mau pensiun Pak Tarto saja. Atau saya sebutkan di sini. Oke, saya mendukungnya ada 3 orang disiplinan fasilitas dan psikologinya dokumentasi ini. Jadi kita lanjutkan. Jadi ini sistem operasionalnya. Langkah pertama pagi sampai siang yaitu aktornya murid, eksekusi 7 kebiasaan, cek mandiri, mereka datang jam 7 mereka harus mengisi itu karena jam paginya itu kita tidak langsung pelajaran Bapak Ibu, kita belajar setengah 8, 30 menit itu untuk kegiatan literasi numerasi dan juga kegiatan untuk pembiasaan. Jadi sholat duha itu jam 7 sampai jam setengah 8 digilir. Kemudian ada kegiatan literasi numerasi seperti yang saya sampaikan tadi. Kita ruwet banget gitu ya. Langkah 2 adalah malam itu sifatnya mingguan atau nanti bulanan. Buku itu bisa dibawa pulang untuk divalidasi orang tua. Kemudian di akhir pekan itu dikumpulkan, direkap dan dicek buku-buku mana yang hilang, sudah sampai mana, anak-anak yang tidak mengerjakan mana nanti kita intervensi. Oke, yang terakhir awal pekan 1 bulan sekali kita beri kembali guru-guru atau wali kelas atau kembali nanti memberi catatan-catatan. Oke, kita lanjutkan. Untuk orang tua nanti kita buatkan buku saku, tugasnya seperti apa, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu seperti apa, biar tahu bahwa program ini sebetulnya luar biasa. Program nasional ini menurut saya bagus sekali karena ini satu bagian dari hilangnya pendidikan kita. Pendidikan kita biasanya cuma kognitif itu, terus secara teori ada sikap, tapi bentuknya nggak ada. Bentuknya nggak ada. Saya menulis kurikulum sejak 2016 itu saya menuliskan pendidikan psikomotorik, afektif dan sebagainya itu cuma di draftnya di draft kurikulum. Prakteknya nggak ada ruang untuk mengeksekusi itu. Nah ini kurikuler ini adalah bagian dari keleluasan kita untuk mengusut itu. Kemudian forum kemitraan karakter, kemudian dukungan komite dan tokoh masyarakat. Lanjut. Ini kita jalan implementasinya, kita cek 6 bulan ke depan. Seandainya saya nanti diminta untuk membuktikan apa yang saya tulis di proposal ini, nanti fasenya seperti ini. Bulan 1, 2 saya akan bersama teman-teman membentuk tim kerja 7 kebiasaan Indonesia hebat, melakukan revisi jurnal. Pada prinsipnya itu kemudian sosialisasi dengan orang tua. Kemudian fase 2 bulan 2 sampai 5 itu sudah distribusi jurnal, sudah divalidasi secara berkala, sudah ada rapat evaluasi bulanan. Di fase 3 refleksi 6 bulan itu rekapitulasi presentase apakah 90% minimal 90% itu tercapai. Kemudian refleksi akhir semester memberikan apresiasi. Jadi mana-mana anak yang layak menjadi duta anak hebat. Ini rencananya begitu. Kita lanjutkan terus. Sistem kontrol monitoringnya berbasis data, alat ukurnya rekapitulasi jurnal 76 jadi 90% minimal. Kemudian karakteristiknya harapannya tahun depan rapat pendidikan anak-anak itu menjadi baik. Kok menawa ya, karena bisa jadi dengan dibiasakan hal yang baik ini mereka akan menjadi baik. Harusnya begitu secara logika. Kemudian partisipasi serta ada bisa lebih dari 85% yang memvalidasi. Oke, kita lanjutkan. Dampak langsungnya harapannya budaya positif ini mengakar kuat sehingga budaya dari rumah, dari lingkungan masyarakat itu yang jauh dari yang kita harapkan, jauh dari pendidikan ini bisa diantisipasi dengan ini. Kemudian strategi berlanjutannya ini harapannya ini bisa diadopsi dimanapun. SMP 1 Pondok disilahkan, SMP manapun silahkan, bahkan syukur-syukur se-Gunung Kidul. Terima kasih. Lanjut. Ini karena tugasnya tentang DJKS dari kepala sekolah, harapannya kepala sekolah adalah seorang DPJ. Tugas
tugas utamanya bukan memainkan setiap alat musik, melainkan mengharmonisasi peran guru, tenaga pendidikan dan orang tua untuk menciptakan simfoni kardus. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Pak dan